Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasyara abda, wa a'azza zunda, wa hajamal ahjaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada pengetahuan yang berasal dari agama, ada pengetahuan yang berasal dari sains. Bagi yang tidak tahu asal-usulnya pengetahuan, mungkin menganggap pengetahuan agama dengan pengetahuan sains seakan-akan berasal dari dua tempat yang berbeda. Padahal pengetahuan agama dan pengetahuan tentang sains sesungguhnya berasal dari tempat yang sama, berasal dari danau yang sama. Kemudian dari danau itu mengalir lewat sungai pengetahuan yang berbeda untuk memberikan pemahaman pada bidangnya masing-masing, tetapi nanti pada akhirnya dua jalan yang berbeda ini akan bertemu di samudra yang sama. Dan setelah bertemu di samudra yang sama, pasti suatu saat akan menguap lagi ke atas. Kemudian jatuh di danau yang sama. Kemudian mengalir lagi di sungai yang berbeda untuk bertemu di samudra yang sama. Persis seperti perjalanan air. Air menguap dari samudra ke atas, kemudian jatuh di danau yang sama. Kemudian dari danau yang sama bisa jadi lewat sungai yang berbeda, memerankan masing-masing sesuai dengan jalannya, tapi untuk kemudian bertemu di samudra yang sama. Kalau pengetahuan tentang agama dan pengetahuan tentang sains berasal dari tempat yang sama, seharusnya kita tidak bisa mendikotomikan dua pengetahuan itu. Itu sebabnya kalau kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan agama, terutama tentang spiritual dan sains, sekarang ini hampir bergandengan dan menemukan titik temunya kembali. Terutama bagi mereka yang tekun di jalan pengetahuan. Salah satu contoh yang sangat sederhana, laboratorium bioteknologi di Jepang yang disponsori oleh Profesor Kazuo Murakami telah membuktikan sebuah temuan yang sangat luar biasa. Salah satu statement beliau adalah orang yang terjatuh sakit ketika dia memiliki hati yang optimis dan pikiran yang positif, maka proses penyembuhannya lebih dahsyat ketimbang obat. Kalau kita mendengar kata-kata begini di tempat meditasi, tidak aneh.
Kalau kita mendengar kata-kata ini di tempat pengajian, tidak aneh. Kalau kita mendengar statement ini di tempat-tempat di mana agama dibicarakan, tentu saja tidak aneh. Tapi ini dibicarakan di sebuah laboratorium sains. Namanya laboratorium bioteknologi. Seperti apa risetnya? Harusnya kan kalau di laboratorium biasanya ada gelas-gelas kimia, ada reaksi-reaksi kimia, meneliti tentang obat apa yang paling bagus untuk kanker, obat apa untuk tumor, obat apa untuk darah tinggi, kan biasanya begitu. Seperti apa risetnya? Kok seorang ilmuwan sekelas Profesor Kazuo Murakami, ahli bioteknologi, tiba-tiba dalam artikelnya mengatakan bahwa orang yang sedang jatuh sakit ketika memiliki hati yang optimis dan pikiran yang positif, maka dia akan mengalami kesembuhan melampaui disembuhkan oleh obat. Ini yang berbicara seorang saintis di ruang penelitian sains, di laboratorium, bukan di tempat-tempat di mana spiritual dibicarakan. Ini menjadi sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Sehingga saya meramal ketika penekun-penekun yang seperti ini ya serius ya menekuni jalan ini, suatu saat sungai pengetahuan yang lewat agama dan sungai pengetahuan yang lewat sains mungkin tidak lama lagi akan menemukan samudra tempat titik temunya. Yang luar biasa, statement beliau yang kedua apa? Dulu semua ilmuwan di bidang bioteknologi bersepakat bahwa gen, yang namanya gen, itu tetap dan tidak mungkin bisa diubah. Tapi terobosan yang paling baru, ternyata gen itu bisa diubah. Diubah bukan oleh reaksi kimia, bukan oleh obat. Ketika beliau ditanya, dengan apa gen bisa diubah? Dengan dua cara, dengan doa dan senyuman. Jadi kalau laboratorium bioteknologi sudah cerita yang luar biasa ini, doa masuk laboratorium. Senyuman sudah masuk laboratorium. Sehingga sekarang ini kemudian banyak terobosan baru untuk terapi orang-orang yang sakit, melewati pengobatan holistik yaitu. Lalu yang diubah itu adalah perasaannya, pikirannya, jiwanya, hatinya, sudut pandangnya. Ini menjadi sangat menarik. Lalu sekarang ditemukan ada namanya gen baru, namanya itu warrior gen. Warrior gen itu semacam gen pada diri manusia, di mana gen ini membuat seseorang memiliki kelebihan energi, tetapi untuk menyakiti orang lain. Jadi seseorang memiliki kelebihan energi, tapi kelebihan energinya itu untuk kekerasan dan menyakiti orang lain. Ini yang disebut dengan warrior gen. Kayaknya warrior gen juga bisa diubah kalau menurut Profesor Kazuo Murakami dengan doa dan senyuman. Tentu saja yang dimaksud dengan doa di sini bukan doa mengatur Tuhan supaya mengikuti keinginan Dia. Karena doa yang sesungguhnya adalah mengundang Allah supaya Allah hadir. Nah, doa yang semacam ini barangkali yang jarang dilakukan. Karena kebanyakan doa dipanjatkan hanya untuk mengatur Tuhan supaya Tuhan mengikuti segala keinginan-keinginan yang mendoa. Dan harusnya doa yang sesungguhnya adalah mengundang Tuhan supaya hadir di dalam dirinya Dia. Makanya mengundang Tuhan yang paling jitu menurut kitab suci adalah dengan Asmaul Husna. Lalu ada lagi yang salah, karena Asmaul Husna akhirnya dibaca berulang-ulang. Mungkin ada efek ya, karena kata-kata kalau direpetisi itu juga bisa menjadi doa. Tetapi lebih dahsyat dari itu bukan mengulang-ulang ya nama-nama Tuhan, tetapi menghadirkan sifat-sifatnya ke dalam diri, itu jauh lebih cepat menghadirkan Tuhan ketimbang menyebut-nyebutnya. Kan yang luar biasa ya,
Saya pernah dialog dengan orang tua saya dulu. Ketika orang tua saya habis sholat sedang duduk, saya tanya, Bapak sedang apa? Beliau mengatakan, saya sedang zikir. Saya tanya lagi, sebetulnya zikir itu apa? Saat itu orang tua saya terbengong-bengong, bingung dengan pertanyaan saya. Saya beritahu sebetulnya zikir itu adalah mengingat. Apakah kita akan berhasil mengingat Allah dengan menyebut-nyebut namanya tanpa tahu yang disebut? Saat itu mungkin orang tua saya belum bisa menangkap kata-kata saya. Sebagai gambaran saya beri saja ilustrasi. Bagi yang belum pernah bertemu dengan orang tua saya, ada yang belum pernah bertemu orang tua saya? Ada? Baik. Untuk yang belum bertemu dengan orang tua saya, saya beri nama. Orang tua saya, bapak saya, namanya itu Pak Komar. Coba minta dibuktikan sekarang oleh Bapak Ibu yang belum pernah bertemu dengan orang tua saya, tolong ingat bapak saya. Nggak bisa kan? Kalau begitu tolong sebut-sebut namanya 1000 kali sekarang. Akan berhasil? Yang pernah bertemu dengan bapak saya ada? Atau melihat fotonya bapak saya ada? Ada yang udah melihat fotonya ya. Sekarang saya tanya, yang sudah melihat fotonya, ingat gak sama foto bapak saya? Ingat. Perlu menyebut-nyebut namanya? Tidak. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 200, Allah berfirman, ingatlah Allah, dan mengingat Allah itu semudah kamu mengingat bapakmu sendiri. Fazkurullah kazikrikum aba'akum. Mengingat Allah itu seperti kamu mengingat bapakmu sendiri. Jadi sampai bertahun-tahun, mohon maaf ya, saya cerita tentang orang tua saya. Mengamalkan ajaran agama, membedakan mana mengingat, mana menyebut, itu aja belum sukses. Saya tidak berbicara kebanyakan orang, saya berbicara pengalaman pribadi saya di keluarga. Lalu ketika saya menyampaikan ini terkejut, oh iya ya, kalau mengingat itu kan pekerjaan batin. Dan batin baru akan bisa mengingat kalau batin ini kenal dengan yang harus diingat. Kalau batin ini tahu pada yang harus diingat. Dan syarat sahnya ingat, jelas harus tahu yang diingat. Sedangkan menyebut bukan pekerjaan batin, menyebut itu pekerjaan mulut. Dan mulut ini biasanya baru ada informasi, baru bisa beraktivitas kalau ada informasi. Pertama informasi dari mata, yang kedua berinformasi dari telinga. Apa yang didengar lewat telinga baru dikeluarkan lewat mulut. Apa yang dilihat lewat mata dikeluarkan lewat mulut. Itu pekerjaannya mulut. Dan mulut yang jujur biasanya apa yang didengar dikatakan. Apa yang dilihat diceritakan. Dan mulut yang tidak jujur yang disebut dengan saksi palsu biasanya tidak mendengar, tidak melihat, tapi berkata. Jadi mengingat dengan menyebut sesuatu yang berbeda. Sedangkan dalam kehidupan biasa ketika orang sedang menyebut, dia mengklaim dirinya sedang mengingat. Ini sebuah kelucuan yang luar biasa yang tidak disadari. Itu sebabnya sekali lagi saya mengajak manusia itu makhluk yang berpikir. Oleh karena itu cirinya manusia tentu saja berpikir. Kalau sudah tidak berpikir, dia sudah kehilangan identitasnya sebagai manusia. Saran yang tadi, bahwa sains dengan pengetahuan agama itu hampir menemukan sebuah titik temunya. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya jangan heran kalau para saintifik akhirnya kemudian ya menemukan pengalaman spiritual lewat kajian sains. Sebaliknya mohon maaf ya, mungkin agak sulit bagi seseorang yang mengklaim dirinya di jalan spiritual untuk bisa memahami sains. Oleh itu jangan heran kalau di abad sekarang ini banyak kemudian para saintis kemudian tiba-tiba dia melontarkan kata-kata yang dibangun oleh kecerdasan spiritualnya, bukan oleh kecerdasan intelektualnya. Karena apa? Karena sudah melihat
jalur sains juga bisa mengenalkan seseorang kepada Tuhan. Kalau kita merujuk lagi kepada apa yang dibicarakan saya sebelumnya, kecerdasan semesta tanpa batas mewujud menjadi energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Untuk mewujudkan kecerdasannya, lalu energi melakukan usaha penciptaan. Bahkan usaha pemeliharaan, bahkan usaha peleburan. Sehingga penciptaan, pemeliharaan dan peleburan itu adalah keniscayaan yang menjaga keabadian dari alam semesta ini. Jadi kalau sains dengan itu sudah menemukan titik temu, ini luar biasa. Jadi jangan heran kalau seorang pakar kristal di bidang fisika kemudian menemukan bahwa kalau air ya diberi sapaan yang bagus, ternyata struktur kristalnya cantik. Ketika air diberi sapaan yang tidak bagus, ternyata struktur kristalnya menjadi random. Jangan-jangan menurut dugaan saya, air ini bukan sekedar, yang bisa merekam itu bukan sekedar air. Bahkan mungkin udara yang di sekitar kita pun bisa merekam. Sehingga saat kita ngomong kasar, lalu omongan kasar ini bisa jadi direkam oleh molekul-molekul udara. Kan bukankah di dalamnya ada atom? Kalau di dalam ada atom, ada ruang kosong. 99 atom itu ruang kosong. Siapa yang mengikat elektron dengan inti? Kalau tidak ada energi di situ. Dan siapa yang berkuasa di situ kalau bukan dia? Jadi oleh karena itu kita sadari, kita pahami bahwa sebetulnya interaksi antara manusia dengan semesta ini terjadi, cuman jarang dipahami. Jadi kalau ada yang sudah mempraktekkan kalau punya pohon di rumah tidak berbuah, kemudian diajak bicara jadi berbuah, itu menjadi tidak heran dan itu sains. Itu bukan ilmu nujum. Itu sains. Kan pohon itu 80% juga air. Sedangkan air sudah dibuktikan bisa merekam semua yang dibicarakan. Jadi ketika kita mengatakan, hai pohon, kamu cantik, berbuah ya, supaya kamu bermanfaat. Dia juga merekam. Dan di dalam pohon itu juga ada kecerdasan semesta yang tanpa batas. Yang dititipkan Tuhan. Sehingga dengan demikian kesadaran ini akan melebarkan kita untuk tidak semena-mena di semesta ini. Semua manusia merasa bumi ini sekarang warisan katanya. Tapi orang yang berpikiran cerdas, bumi ini bukan warisan bagi kita. Tapi bumi ini adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Beda sudut pandang. Ada yang mengatakan bumi ini warisan, dibabat semua hutannya. Dieksploitasi semua kekayaan alamnya. Tapi mereka yang berpikir bahwa bumi ini adalah titipan dari generasi yang akan datang. Titipan dari anak cucu kita yang belum ada. Titipan dari generasi yang belum ada sekarang. Mungkin kita tidak akan semena-mena. Kita akan menjaga bumi ini dengan penuh keseimbangan. Makanya ada seorang pengusaha di Jepang. Perusahaannya sangat maju ya. Matsushita Electric itu. Siapa yang tidak tahu perusahaan itu? Sudah menjadi perusahaan raksasa di dunia. Ketika beliau ditanya, apa sih rahasianya perusahaan Anda itu bisa booming dan luar biasa? Beliau mengatakan rahasianya cuma 3P. Yang pertama adalah profit. P yang kedua people. Dan P yang ketiga adalah planet. Profit keuntungan. People manusia. Planet berarti alam semesta. Ternyata perusahaan itu menggabungkan antara profit, people, dan planet. Jadi saat mau mengambil profit, kemudian tidak memeras seluruh tenaga kerja untuk menomorsatukan perusahaan. Bahkan di perusahaan itu dikatakan, nomor satu bagi karyawan bukan perusahaan. Apa tuh? Keluarga. Jadi ketika seorang manajer itu kemudian sedang bekerja serius di perusahaannya, ketika ketahuan anaknya sakit, itu disuruh pulang. Pulang. Rawat anakmu. Seorang manajer istrinya melahirkan, tidak kemudian menjadi cuek karena apa? Nomor satu pekerjaan. Anak istri biarin aja, mau mati atau enggak peduli. Bayangkan,
sekelas Matsushita. Mohon maaf ya, bagi saya sungguh sangat Islami. Dan konsep 3P ini adalah konsep yang dipakai oleh Matsushita Electric. Mohon maaf ya, barangkali ada nggak yang punya orang kerja di rumah, jamnya sholat disuruh ngepel, jamnya ibadah disuruh nyuci piring, jamnya sholat subuh disuruh bikin sarapan pagi, sampai tidak ada waktu untuk dia melayani dirinya sendiri. Lalu kita mengambil profit yang seperti itu, tidak akan pernah membuat kita jadi berkah. Harusnya jamnya sholat, biarkan dia sholat, melayani dirinya sendiri. Jamnya makan, biarkan dia makan, melayani diri sendiri. Itu artinya profit berbasis pada people. Memanusiakan orang. Dan di situ ada keberkahan. Saya yakin semua perusahaan yang licik, yang hanya mengambil profit, memeras tenaga kerja, bahkan gaji diulur-ulur, bahkan gaji tidak dibayar, bahkan tidak peduli itu keluarganya mau sakit, mau hidup, mau mati, bahkan ada aturan di perusahaan siapa saja yang bolos akan dipotong, dikeluarkan, apapun alasannya. Menurut saya profit yang tidak berbasis pada people sudah kehilangan berkah. Dan yang luar biasa yang ketiga adalah planet. Membuat perusahaan yang ramah lingkungan. Makanya perusahaan itu kemudian terkenal dengan Go Green. Saya mau tanya, kita mungkin ada yang punya usaha. Apakah kita berpikir untuk memberkahi usaha kita? Profit, people, planet? Semoga kita bisa menggabungkan ketiga-tiganya. Kalau kita sudah bisa menggabungkan ketiga-tiganya, itulah kita sedang menjaga kelestarian semesta. Itulah spiritual yang nyata dalam kehidupan. Dan ini sangat luar biasa. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan berbicara tentang sebuah dialog di dalam Al-Quran. Dialog ya antara Nabi Musa dengan Tuhan. Dan di Quran ini yang paling banyak dialog antara seorang hamba dengan Tuhan itu Nabi Musa. Barangkali salah satu dialog yang paling luar biasa yang sudah kita kenal itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Saya akan mengulang saja, dialog itu luar biasa. Ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata, itu permulaan ayatnya seperti itu. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Ini jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan. Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Di situ muncul kata gunung. Nabi Musa pengen melihat Tuhan, tapi kata Tuhan, kamu tak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Sekali lagi saya ingin berbicara tentang gunung. Di alam besar ada dataran yang tertinggi bernama gunung. Di alam kecil sini ada dataran tertinggi yang bernama gunung. Makanya semua yang ada di alam besar ada di alam kecil. Makanya tubuh kita ini sering disebut miniatur dari alam besar. Mereka yang sudah menemukan simetri antara alam besar dan alam kecil sangat mudah sebetulnya ketika menemukan ayat-ayat simbolik seperti itu. Masa Musa minta melihat Tuhan, Tuhan sendiri mengatakan kamu tak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Kalau yang disuruh, kalau suruhan itu melihat gunung yang biasa, jelas gak masuk akal. Kemudian masa Tuhan memfirmankan sesuatu yang gak masuk akal, sedangkan agama itu akal dan tidak ada agama yang bagi yang tidak berakal. Sedangkan Tuhan kecerdasannya sendiri sudah dititipkan kepada kita yang bernama pikiran. Bukankah pikiran itu percikan dari kecerdasan beliau yang dititipkan kepada kita agar kita selalu berpikir? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Jelas gunung di situ menyatakan sebuah tempat yang tinggi. Tempat untuk memandang. Kalau kita ingin lihat pemandangan yang indah kan biasa naik gunung. Dan biasa kalau naik gunung awalnya ngos-ngosan dulu. Tapi sampai di puncak gunung mendapatkan hawa yang sejuk dan pemandangan yang indah.
Kira-kira simboliknya seperti itu. Makanya banyak orang yang kemudian bikin rumah, bikin villa, cari tempat yang tinggi, sekedar untuk mendapatkan pemandangan yang indah. Memang dunia ini indah sebetulnya. Makanya level-level kalau orang melihat laut, aduh indah ya ciptaan Allah. Ada yang di level itu. Ada yang lebih dalam lagi. Bisa melihat rahasia di balik keindahan itu lebih dalam lagi. Mungkin melihat laut pun meneteskan air mata. Hanya hangat-hangat air mata yang sudah dalam. Tergantung kedalamannya. Lalu lihat ayat berikutnya. Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Ketika gunung itu masih berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Ketika gunung masih berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Bagi saya, gunung di situ adalah puncak kesadaran tertinggi yang ada pada diri setiap manusia. Itulah yang disebut dengan Sidrah Al-Muntaha. Ketika Sidrah Al-Muntaha tidak kemana-mana, tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Apa kata-kata Tuhan berikutnya? Kemudian Tuhan bertajali di gunungnya Musa. Saat Tuhan bertajali di gunungnya Musa, menampakkan diri di gunungnya Musa, di puncak kesadarannya Musa, tidak bisa diceritakan lagi. Yang ada cuman kata-kata berikutnya. Gunungnya hancur dan Musanya jatuh pingsan. Kesadaran Musa pun hancur. Gunungnya pun hancur. Dan Musa jatuh pingsan. Itulah dalam ayat lain yang dikatakan fana billah kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatunya hilang, musnah. Yang ada adalah wajahnya. Yang luar biasa adalah pernyataan Musa. Ola subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah. Aku bertobat kepada engkau. Dan inilah awal aku beriman. Kisah bukan? Dongeng bukan? Ya. Saya mau tanya Bapak Ibu. Pengen dapat dongeng Musa atau pengen jadi Musa? Subhanallah. Karena kebanyakan orang puas ketika dapat dongeng Musa. Ketika kita sudah mulai memiliki kebutuhan yang lebih tinggi lagi, saya tidak mau sekedar menerima dongeng Musa. Tapi saya ingin mengalami pengalamannya Musa. Saya ingin jadi Musa. Memang itulah tujuannya Quran. Difirmankan kepada Muhammad. Pasca Musa. Oke, saya cerita kisah Musa yang lain. Ini dialognya ada di Quran surat Toha. Dialog ataka hadisu Musa. Apakah telah sampai kepadamu kisah tentang Musa? Ini pertanyaan. Apakah telah sampai kepadamu kisah tentang Musa? Ayo jawab. Sudah berapa kisah? Karena kisah Musa di Quran banyak. Dari mulai Al-Baqarah, naik Ali Imran, naik An-Nisa, naik Al-Maidah, naik Al-An'am, naik Al-A'raf, naik Al-Anfal, naik At-Taubah, naik Yunus terus ke atas. Kisah Musa itu paling banyak. Dialog antara Musa dengan Bani Israel itu paling banyak. Bani Israel adalah kaum yang paling diunggulkan Tuhan. Bani Israel adalah mereka yang diberi nikmat lebih. Wa anni faddaltukum alal alamin. Siapa Bani Israel? Bani adalah komunitas. Isra artinya jalan. Menuju. Eli itu Tuhan. Bani Israel siapa saja orang yang mau berjalan menuju Tuhan. Bangsa mana saja. Dari kulit apa saja. Bahasanya apa saja. Siapa saja yang mau berjalan menuju Tuhan. Karena kerinduan kepada Tuhan. Itu di Quran secara umum disebut Bani Israel. Makanya dialog tentang Bani Israel dengan Musa itulah paling banyak. Salah satunya, perhatikan di Quran surat Toha. Wahal ataka hadisu Musa? Apakah telah sampai kepadamu kisah tentang Musa? Sudah sampai? Sudah. Berapa kisah tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subhanallah. Satu saja kisahnya sudah sampai. Apalagi sudah mengalami kisah itu.
Sudah bisa meyakini karena sudah mengalami. Karena meyakini harus dimulai dengan mengalami, baru memahami, baru meyakini. Kisah tentang mana? Kita lanjutkan dulu yang Quran surat Toha. Id ro'a naron. Ketika Musa melihat api. Id ro'a, ro'a itu melihat. Makanya kan sering ada kata-kata ru'yat itu dari ro'a. Di dalam Quran surat An-Najm juga ada kata-kata walaqad ro'ahu nazlatan ukhra. Dan melihatnya bisa kapan saja. Bagi yang tahu ilmunya, tahu caranya, melihatnya bisa kapan saja. Luar biasa ya, keren sekali. Lanjut. Idro'a naron. Telah sampaikah kepadamu kisah Musa? Siapamu di sini? Kan pertanyaannya, telah sampaikah kepadamu kisah Musa? Siapamu di situ? Yang pertama jelas Nabi Muhammad. Karena ayat ini turun kepada beliau. Jadi Allah sedang mengingatkan pada Nabi Muhammad, hai Muhammad, telah sampaikah kepadamu kisah tentang Musa? Apa pesan Allah di situ? Kan pesannya berarti Allah ingin agar Nabi Muhammad mengetahui kisah Musa sekaligus mengalami kisah Musa. Jadi tidak berdiri sendiri. Itu sebabnya kita disuruh bertawasul pada para leluhur. Makanya itulah di dalam hadis dikatakan siapa yang berterima kasih pada manusia, dia berterima kasih pada Tuhan. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, tidak berterima kasih pada Tuhan. Makanya kenapa di dalam belajar spiritual, khidmat pada guru menjadi kunci utama untuk kemajuan spiritual setiap individu. Itulah yang disebut dengan berterima kasih pada manusia. Siapa yang berterima kasih pada manusia, dia berterima kasih kepada Allah.